metode 4D-VAR. Kalau yang kemarin teman-teman sudah mempraktikkan yang 3D-VAR ya, kebetulan pakai data per buffer ya. Kalau pakai data yang kemarin teman-teman ingin menggunakan data yang dari ops yang kemarin teman-teman sudah buat di ops processing, tinggal nanti namelist-nya saja dirubah dari yang ops buffer jadi pilihan untuk ops ASCII. Kan pilihan di namelist-nya itu ada. Dan di folder WRFDA itu sebenarnya ada petunjuknya, maksudnya petunjuk untuk pengisian namelist. Namanya namanya readme namelist ya. Readme namelist, apakah itu readme namelist get opsproc atau readme namelist input. Di situ biasanya dijelaskan maksud ngisi ini, pilihannya opsinya ada berapa, lalu pilihannya artinya apa. Nah, teman-teman bisa pelajari detailnya di situ. Saya cuma memberikan secara generalnya saja seperti tadi. Kalau teman-teman menggunakan data buffer di opsi input data, saya lupa var berapa, itu biasanya diubah yang sebelumnya mungkin pakai ASCII diubah menjadi ob.buffer agar bisa membaca data buffer tersebut. Jadi saya merimen saja materi-materi yang kemarin dulu, yaitu yang minggu kemarin teman-teman sudah melakukan namanya persiapan data ya, reprocessing data. Pada pertemuan kedua teman-teman mempelajari melakukan asimilasi 3D-VAR dengan buffer ya. Jadi tidak sembarang data yang bisa diambil kesimpulan bahwa tidak sembarang data bisa dimasukkan langsung ke sistem WRFDA. Formatnya harus disesuaikan ya. Format yang bisa dibaca oleh sistem WRFDA itu format buffer dan format little r ya. Yang kemarin pelajari pada pertemuan 3 teman-teman mempelajari bagaimana membuat atau memasukkan data yang kita punya, data dari stasiun-stasiun ke dalam format liter R, kemudian melakukan proses ops processing ya, ops processing, baru hasil output ops processing tadi bisa dijalankan untuk proses asimilasi atau masuk ke proses asimilasi. Yang kemarin kalau di buffer kan ob.buffer, kalau kita kebetulan pakai data observasi berarti ob.ascii karena sebenarnya penyusunan itu nanti bisa digunakan proses asimilasi di WRDA. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pertemuan kemarin? Ya, silakan. Halo, Mas. Agak pelan. Ya, gimana silakan? Silakan Mas Tio. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, lumayan.
Mhm. Iya, iya. Data-data yang mungkin teman-teman senior kalian lakukan pakai RDA ya, yang diambil dari RDA, data NCD apa gitu, yang formatnya bisa di-download di internet dalam bentuk liter R. Coba diperhatikan data tersebut. Datanya apakah lengkap dari jam 00 hingga 24 jam, per jam ada, atau jam-jam penting. Kalau jam-jam penting berarti teman-teman tidak perlu pakai itu kan, cukup pakai buffer ya. Buffer malah lebih lengkap. Di dalam buffer itu teman-teman sudah ada data satelit, ada data satelit-satelit yang polar, walaupun belum ada himawari ya. Dan itu lebih lengkap. Data rason juga ada di buffer gitu. Kan kemarin di teman-teman ada pilihan ya, kalau yang ada 2 pilihan, kalau yang pengen lengkap yang di satunya lagi, yang buffer satunya lagi. Nah, kenapa saya ingin mengajari teman-teman yang little R yang buat sendiri, itu agar teman-teman bisa masukkan data yang jam bukan dipertukarkan, misalnya 01, 02, seperti itu. Coba diperhatikan data yang di-download di internet itu. Pastikan apakah datanya ada nih per 1 jam. Kalau memang ada per 1 jam, ya pakai data itu saja daripada buat liter R sendiri, seperti itu. Tapi saya yakin sih pentingnya itu data-datanya dipertukarkan secara internasional di jam-jam penting. Nah, habis running script little f itu, nanti teman-teman dapat file namanya F ya. F. Nah, F ini sebenarnya ya F ini adalah little R-nya, little R-nya. Nah, little R-nya ini nanti teman-teman bisa rubah namanya kalau misalnya pengen mengenerate di waktu yang lain. Kebetulan kan script-nya hanya bisa mengenerate satu waktu saja ya. Nah, teman-teman bisa ganti langsung habis F langsung dicek datanya udah betul, lalu diganti saja mungkin ops apa, lalu setelah proses hasil itu keluar, teman-teman baru lakukan proses obsproc. Keluaran obsproc inilah baru dilakukan untuk proses asimilasi. Obsproc itu seperti ingin melakukan quality control dengan data tersebut. Bagaimana Mas Tio? Iya, copy paste bisa. Tapi harus urutannya pas ya Mas. Karena dia ngebaca sangat rigid gitu. Ada misalnya kolomnya nomor stasiun itu cuma berapa gitu. Kalau posisinya antara yang paling atas dan bawah itu berbeda, itu bisa jadi nggak terbaca nantinya. Mungkin saya contohkan nanti sebentar. Atau mungkin Mas Tio udah ada contohnya? Di share screen aja. Kalau saya di laptop Windows presentasinya. Ada contohnya? Ini kan kebetulan generate-nya cuma satu waktu aja ya, Mas. Nah, kalau Mas misalnya di sini sebenarnya kalau mau ditambah data rason, mau ditambah data sinop stasiun lain, data sinop stasiun lain, silahkan teman-teman bisa kopas saja nih dari angka 1 sampai bawah, harus dikopas saja, copy aja Pak. Misalnya contoh ya, copy. Misalnya ntar ya dari sini. Ini
Ini data baru, anggap aja ini data port yang baru lah seperti itu. Posisinya harus pas seperti ini ya. Intinya jangan sampai bergeser satu digit saja. Iya, sementara itu ya, karena skripnya kemarin skrip apa namanya free ya. Jadi kalau teman-teman mau ngembangin sendiri pakai Python, pakai R, nggak masalah. Ada beberapa kemarin nyoba pakai R, malah cuma satu parameter saja. Setelah saya tanya WA, setelah saya email orang bersangkutan, dia itu belum improve. Sebenarnya yes, improve sendiri kalau mau. Karena memang ini tidak tidak disediakan di webnya WRF. Kita sendiri yang harus nyiapin apa skripnya atau nyusun skripnya. Tugas yang untuk praktikum kemarin, saya pengen teman-teman mengenerate data stasiun lokasi di wilayah teman-teman yang kemarin dibagi gitu. Kan ada berapa stasiun tuh. Nah, dibuat format liter R-nya seperti ini. Tuh. Kalau ini kan seperti latihan gitu, seperti latihan. Nah, kalau yang untuk praktikumnya silahkan gunakan data real station masing-masing, buat barang 6 jam lah, 6 jam nggak apa-apa, 6 jam dibikin satu file, itu nanti bisa digunakan untuk asimilasi Fordivar yang nanti sebenarnya ingin saya ajarkan hari ini. Seperti itu. Tapi setelah dapat file liter, ini kan format liter R ya, setelah itu dimasukkan ke dalam OSPROC. OSPROC ini seperti quality control-nya data tersebut. Nah, proses OSPROC ini baru keluaran OSPROC ini baru digunakan untuk proses asimilasi langsung. Berbeda dengan buffer ya, buffer kan sudah mengalami quality control. Itu Mas. Ya, tapi datanya atau lokasi penelitiannya sesuai pembagian kelompok. Ada lagi, silakan. Bertanya. Jika tidak, sebentar. Mohon izin Pak, Ya, izin apakah benar mengkonfirmasi Pak, berarti dari hasil yang kemarin, hasil Fort 2 itu, nanti kita OPSPROC, itu apakah namanya perlu diubah ya Pak? Jadi OBS titik tanggalnya atau boleh langsung? Iya. Kalau Fortran dapatnya Fort 2 ya, disesuaikan dengan yang kemarin, disesuaikan dengan penamaan yang di modul 3 kemarin. Kalau modul 3 itu kan OBS lalu tanggal ya, tanggal datanya kapan, jamnya kapan, itu dirubah sesuai itu. Oh, ya, siap. Nanti outputnya kan jadinya OBS GTS kan, OBS file OBS GTS inilah yang nanti digunakan untuk simulasi di BFD. Oh ya, terima kasih Pak. Berarti nanti yang hasil OBS GTS-nya itu langsung di 3D VAR ya Pak? Iya, ya di 3D VAR. Izin Pak, yang diubah jadi OB titik ASCII-nya yang mana ya Pak? Di namelist Mbak, di namelist itu kan biasanya ini untuk proses asimilasi ya, untuk proses asimilasi 3D VAR. Untuk tugas praktikum keempat ya, keempat yang minggu kemarin itu cukup sampai ke little r-nya aja nggak apa-apa Mbak. Oh ya, siap Pak. Berarti sampai menghasilkan little r-nya gitu ya Pak, nggak usah diasimilasi lagi ya Pak? Enggak. Oh ya, terima kasih Pak. Modul 4 berarti tugas praktikum 3. 5 ya sekarang ya?
Apa sudah terlihat, teman-teman? Siap, sudah Pak. Ya, untuk hari ini kita akan lanjut ke proses selanjutnya, itu asimilasi Portivar ya. Kalau sebelumnya teman-teman mengenal asimilasi Portivar secara teknis ya, bahwa untuk metode asimilasi sebenarnya banyak, teman-teman, tidak hanya variasional. Portivar 3D-VAR ini adalah metode variasional ya. Variasional itu seperti simpangan ya, simpangan antara data observer dan model. Satu tentang sedangkan untuk dalam lampiran data metode yang lain seperti ensemble Kalman filter dan yang lain juga mungkin nanti teman-teman akan dapatkan teorinya ya dengan Bu Fitri tentang jenis-jenis metode asimilasi. Nah, yang kita praktekkan kebetulan yang metode variasional, kebetulan karena metode ini cukup populer saat ini ya, cukup dianggap memberikan perubahan yang signifikan terhadap hasil. Tapi sekali lagi itu juga bergantung dengan data-data yang teman-teman input. Kalau data-data yang teman-teman input nggak valid, ya sama saja akan malah menjadi membuat bias informasi kepada model prediksinya. Oke, untuk metode 3D-VAR atau 3-dimensional variational dan 4D-VAR, 4-dimensional variational, perbedaan teknik ini ya, secara teknis saya cuma menjelaskan secara teknis, nanti mungkin dari segi konsep dan detail teorinya dari Bu Fitri. Kalau secara teknis 3D-VAR dan 4D-VAR perbedaannya adalah pada proses input data asimilasinya atau ya proses input data observasi untuk diasimilasi ya. Kalau 3D-VAR itu satu kali saja atau satu data saja yang diinput ke dalam proses asimilasi. Teman-teman bisa perhatikan gambar diagram ini ya. Semisal teman-teman punya data inisial kondisi jam 00 UTC ya. Yang diinput ya cuma bisanya jam 00 UTC ini input datanya tersebut. Selain itu ya tidak bisa untuk proses 3D-VAR. Sedangkan untuk metode 4D-VAR ya teman-teman, 4D-VAR itu proses input data observasi yang digunakan itu lebih dari satu ya. Dan misal ini kita punya data initial condition, kita bisa gunakan 2 jam sebelumnya dan 2 jam setelahnya untuk proses asimilasi data. Jadi data observasi sebelum 2 jamnya, lalu data observasi pas jam initial condition, lalu data setelah 2 jam setelah data initial condition. Ini untuk 4D-VAR. Jadi makanya banyak penelitian menyatakan bahwa 4D-VAR lebih baik daripada 3D-VAR karena ya secara teknis ya datanya lebih banyak. Jadi informasi yang didapat pada proses asimilasi jauh lebih banyak 4D-VAR ya. Makanya data yang initial condition-nya jauh lebih baik diperbaiki saat menggunakan asimilasi 4D-VAR. Itu yang secara teknis perbedaan konsep antara 3D-VAR dan 4D-VAR. Ini adalah perbedaan rumusannya, ya formulanya. Nah, mungkin ini ada keterangan yang teman-teman gunakan ya, di mana J adalah output dari WRF-PA atau asimilasi yang teman-teman kenal dengan WRF-VAR output, yang posisinya di J ini. X-nya adalah parameter atau variabel analisis WRF-PA-nya. Sedangkan background field ya, background field adalah data initial condition yang teman-teman gunakan ya setelah WRF input D01. Ini XP adalah ditempati posisi oleh WRF input D01. Sedangkan background error ya, background error kemarin teman-teman mengenal ada opsi CV3, background error CV3 ini posisinya di sini. Lalu yang Y data observasi yang sebagai inputannya. Untuk H adalah observation operator, yaitu teman-teman ingin melihat data inisial kondisi yang baru itu seberapa dekat sih. Kadang kan bahwa data inisial kondisi yang hasil asimilasi itu nggak langsung sama persis ya. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, tidak sama persis langsung sama dengan data observasi yang kita gunakan. Misalnya kita input data observasi tentang suhu ya, suhunya 23 derajat Celcius.
saat kita asimilasi dengan data model, tidak serta-merta data model itu langsung suhunya sama 23 derajat Celcius di titik itu, di titik di mana data itu diinput. Tapi data itu akan berubah. Data itu akan berubah menjadi posisinya di antara data model yang sebelum asimilasi dan data observasi yang diinput. Kedekatannya itu bisa diatur. Mau seberapa dekat nih? Apakah 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari data observasinya, dekatnya, itu dipengaruhi oleh namanya observation operator. Tapi bukan jaminan ya kalau semakin data observasinya semakin dekat dengan data inisial kondisi yang telah asimilasi semakin dekat dengan observasi, tidak ada jaminan data itu menjadi model yang lebih baik atau better. Kenapa? Perubahan data yang signifikan karena kita input data asimilasi cuma satu titik nih. Satu titik ini akan mempengaruhi seluruh data yang di sekitarnya. Ini jadi menyebabkan problem yang lain, yaitu kestabilan model itu jadi terganggu juga. Malah modelnya jadi lebih overestimate dari data sebenarnya. Lalu yang R adalah observation error covariance matrix, ya. Observation error covariance-nya untuk bisa disesuaikan. Nah, ini untuk Portivar-nya. Untuk prosedur kerja, teman-teman kemarin sudah dapat ini ya, sudah dapat file itu R-nya yang sudah diproses belum diproses obstruct kebetulan. Jadi data little R OBS 2017-07-04-00 yang kemarin saya share ya. Kemarin mohon maaf saya melewati jam istirahat teman-teman karena datanya rasa-rasa besar sekali, takut nanti di pagi nggak keburu untuk mendownload. Jadi saya share duluan di malam hari karena 500 MB ya. Itu sangat besar sekali. Nah, teman-teman silakan ya sekalian mengulang lagi materi yang kemarin, dilakukan proses obsproc. Proses obsproc yang kemarin dengan data inputan ini. Silakan dibuat folder baru, nggak apa-apa, make dir folder Portivar ya, cd da Portivar. Setelah itu ngikutin modul yang ketiga ya, jadi modul ketiga tentang obsproc. Jadi saya nggak tulis ulang untuk langkah obsproc-nya, tinggal teman-teman coba ikuti. Dan untuk name list-nya, ya ada beberapa yang perlu disesuaikan, misalnya ini lokasi di mana data tersebut berada, lalu jangan lupa ininya ya, observe txt. Kalau seperti ini berarti posisinya di dalam folder yang sama. Ini untuk time window-nya, ya analisis jam 00, time window min-nya, time analisisnya 03.00, time window max-nya 03.00. Nah, ini berarti teman-teman ingin melakukan atau mengenerate data yang akan dilakukan untuk asimilasi pada data inisial kondisi jam 03.00 yang diupdate 2 jendela waktu. Itu jam 00 UTC dan jam 03 UTC. Seperti itu. Untuk yang lain menyesuaikan saja, ya. Ini ada beberapa yang dirubah sebetulnya. Yang paling penting itu di sini nih. Di record 9 ada namanya 6 slot pass dan 6 slot ahead, ya. Maksud 6 slot pass dan 6 slot ahead di sini itu tergantung teman-teman ingin mengenerate data little r ini yang setelah di obsproc ini data jam berapa saja gitu. Kalau tadi kebetulan kita kan data inisialnya 03.00 ya teman-teman. Kalau di sini disampaikan bahwa 6 slot pass-nya 3, berarti maksudnya bahwa jendela yang ingin dibuat setelah jam waktu analisis tadi itu berarti pasnya 3. Jadi waktu lampunya ada 3 data. 00, 01, 02, 03. Ada 3 jam. 3 jam sebelum data inisialnya. Lalu selanjutnya 6 slot ahead. Jadi 3 slot setelah jam inisialnya mau berapa?
Kalau di sini 0 berarti tidak ada. Kalau di sini teman-teman isi 3 berarti setelah jam analisis tadi ada 3 jam yang di-generate untuk data hasil obsprok tadi. Data hasil tadi nanti akan dilakukan proses Fortivar. Nah, outputnya nanti akan seperti ini teman-teman. OPS, GTS, ya 00, 01, 02, 03. Harap diperhatikan ya, perbedaannya untuk obsprok di Fortivar, teman-teman gunakan yang namelist Fortivar ya, jangan yang 3D-var, karena akan berbeda hasilnya. Nah, sekarang mungkin sambil istirahat, teman-teman bisa mengerjakan untuk yang data OPS 2017-074-0400 untuk dilakukan proses obsprok sampai dapat hasil ini. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti proses obsproknya dilakukan di dalam folder Fortivar, Pak? Iya, bisa. Oh ya, siap. Terima kasih, Pak. Namelist-nya jangan lupa Fortivar, karena kebetulan kita ingin menggunakannya untuk Fortivar. Namelist.obsproc.fortivar.wherever/strip_tut. Kalau kemarin kan 3D-var, obsproc.3D-var. Kalau sekarang cuma diganti yang sebelumnya 3D-var jadi Fortivar untuk yang menyesuaikan modul yang ketiga. Ya, silakan dibuat, prosesnya insya Allah cepat. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Untuk modulnya sudah ya, sudah saya share. Teman-teman mengikuti dulu saja untuk proses obsprok sambil istirahat. Oke, kita tunggu sampai 10.15 ya. Oke, silakan.
Jika ada yang kebingungan atau ada kendala, silakan ditanyakan. Mohon izin, Pak. Iya, silakan. Di proses running obstruct saya ada error. Errornya di mana, Mbak? Mas, silakan di share screen. Siapa? Mohon izin, Pak. Sampai ngurusin. Ya. Coba, Mas. Coba nano list obstruct-nya. Tadi udah diubah. Siap, sudah, Pak. Oh, izin, Pak. Yang di sini belum lupa diubah, Pak. Nah, itu yang paling penting gitu. Datanya nggak bisa kebaca. Dua belas emang. 400. Cek dulu sama nggak? Nama filenya sama nggak? Coba OPS 2017-07. Izin sudah sama, Pak. Yaudah, di save. Siap, Pak. Cek lagi mungkin ada yang belum. Udah semua. Siap, izin sudah, Pak. Sudah berhasil? Siap, sudah, Pak. Ini, Pak. Kan. Udah istirahat dulu nggak apa-apa, Mas. Siap. Siap, terima kasih, Pak. Saya lanjut lagi 0, 10, 15. Siap, Pak. Silakan di share screen, Mas Daftar. Mohon izin, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Siap, Pak. Ini ada tulisan error in read measurement. Tapi hasil outputnya udah keluar semua, Pak. Settingannya kemarin yang tadi sudah ngikutin nggak? Coba dicek namelist-nya dulu. Siap, sudah, Pak. Coba saya pengen tahu. Kalau sebenarnya memang muncul sih, tapi mungkin ada settingan yang belum mengikuti semua.
Bisa minta tolong buka name list-nya tuh. Siapa? Laptopnya 5.000 apa berapa itu tadi? Pressure tab-nya 5.000 ya? Oke. Oh iya, oke, 10.000. Ini bukan. Iya udah ya. Udah ya. Mas Jafar coba dicek lagi dari record 5 sampai record 8. Apa ada perbedaan atau enggak? Yang lain apakah ada error yang sama dengan Mas Jafar? Siapa? Terima kasih, Pak. Izin Pak, saya juga sama kayak Sama errornya ya? Ya itu coba. Tadi tulisan errornya kenapa ya Mas Jafar? Izin Pak, tulisan errornya itu di error in rate measurement itu, Pak. Ertar. Mbak, saya share screen lagi aja, Pak. Ya.
Siapa di sebelah sini Pak errornya? Saya cek dulu. Saya punya ada errornya nggak? Kalau memang sama berarti bukan errornya. Oh ya, saya juga sama ada errornya. Memang itu berarti di data liter R-nya yang ada masalah yang di input. Oke, nggak jadi masalah, Mas. Siap Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang belum bisa keluar output GTS-nya, output GTS-nya? Tahun depan udah lulus ya, cepet banget. Mohon izin Pak. Hmm. Mohon izin Pak. Iya, silakan. Mohon izin Pak, punya saya hasilnya ada yang aneh Pak. Kenapa enggak? Silakan di share screen. Izin share screen Pak. Serta dari lingkungan sekitar kalian. Mohon izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Kesehatan selalu. Iya, iya. Jaga kekompakan. Mohon izin Pak. Punya saya kok hasilnya yang ini 06 ya Pak, bukan 03. Dan ininya Coba lihat LS dulu LS. siap Pak. Sambutan dari saya. Izin Pak. Kurang lebihnya. Oke, ya. Nemlistnya coba nemlistnya. Selanjutnya. Mohon izin Pak. Melalui doa-doanya. Pak, ini Pak. Akhir kata, selamat atas pencapaian yang telah diumumkan dalam Sedikit, kegiatan yudisium ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Nah, ini 6 slot pas dan 6 slot akhir. Yang tadi saya sampaikan berarti
Kalau dari sini dilihat Mbak Armenia Sambutan itu peserta membuat yudisium. output 3 jam sebelum tim analisis dan 3 jam setelah time analisis. Jadi slot akhirnya dikurang jadi 0 agar terbentuknya cuma 00, 01, 02, 03. Tapi kalau ke depan teman-teman ingin melakukan 3 jam sebelum dan 3 jam setelah, nggak apa-apa. Kebetulan di latihan ini kita cukup 3 jam sebelum time analysis. Coba di running lagi. Ya, baik Pak. Izin running dulu Pak. Siap, mohon izin Pak. Sudah Pak. Baik. Izin Pak, apakah sudah benar Pak? Ya, coba di LS. Siap Pak. Itu kayak data yang tadi terlanjur keluar. Izin Pak, yang tadi yang dari 04 sampai 06 ini apa dihapus saja apa gimana ya Pak? Nggak usah. Siap Pak. Izin Pak. Terima kasih Pak. Izin stop share Pak. Oke, bisa dilanjut lagi. Apa sudah beres semua? Untuk data UPS-nya kelompok 1, Siap sudah, Pak. kelompok 2. Halo, kelompok 2. Siap sudah, Pak. Kelompok 3, Siap sudah, Pak. kelompok 4, Siap sudah, Pak. kelompok 5, Siap sudah Pak. kelompok 6, Siap sudah, Pak. kelompok 7, kelompok 8. Siap sudah, Pak. Oke, udah habis ya, nggak ada kelompok 9 kan? Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ya. Tadi teman-teman sudah mendapat output Sprout ya. Ya, output Sprout-nya ini ya. Pastikan file-file ini sudah ada di folder Fortivar, di mana teman-teman melakukan proses. Ya, selanjutnya teman-teman mempersiapkan data-data atau modul atau library yang akan digunakan untuk simulasi Fortivar. Itu ada 3 file RRTM data DPL yang nanti diubah namanya JRRTM_data, lalu data TPL, semua data TPL, kemudian kita copy ke dalam folder Fortivar, bukan di copy, sorry, ditautkan semua. Lalu data yang paling penting ya ini saya kurang titik ya, ini kurang titik, harusnya ada titik setelah ini, habis X spasi titik. Oke, silahkan dicoba ketik proses langkah keempat.
Sudah semua teman-teman? Ada yang kendala? Coba di LS ya, dicek kalau ada yang merah berarti ada yang masih salah mau merefer di mana lokasi file yang ingin ditautkan. Ada kendala sampai di sini? Prosedur keempat. Ada kendala? Saya lanjut ke 5 ya. 5 adalah kita menautkan data ini input inisial dan batas kuntinya. Ya. Jadi ada 5 langkah pada proses 5 ini. Yang pertama kita menautkan WRF input D01 yang kemarin download, ya. Lalu ditautkan dengan nama FG, ya. FG. Lalu yang kedua kita sama menautkan WRF input tapi namanya sama. Jadi kita cukup tulis ketik titik saja di sini. Kita ketik titik saja, otomatis nanti ada file yang ditautkan dengan nama yang sama WRF input. Lalu yang kedua kita menautkan file WRF BDY yang kemarin teman-teman sudah download, dinamai dengan sama WRF BDY. Lalu yang keempat teman-teman menautkan WRF input D01 dengan nama FG02. Lalu dari FG02 ini bisa teman-teman copy menjadi nama A02. Atau mungkin sebenarnya ini dari FG ini bisa di-copy aja menjadi FG, diduplikasi menjadi nama WRF input D01, FG02 atau ANA02. Atau mengikuti ini nggak apa-apa.
Ada kendala sampai di sini? Semua? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya bingung untuk yang FG02-nya itu apakah sama dengan WRF input yang di atas ya, Pak? Yang FG-nya itu gimana ya, Pak? Iya, sama. Oh, izin Pak, berarti namanya diubah yang satu F1, yang satu F2 gitu, Pak. Iya, FG. Enggak, yang jadi WRF input yang ditautkan itu ada dinamai FG saja, ada yang dinamai WRF input, lalu ada yang dinamai FG02. Oh iya, siap Pak. Terima kasih, Pak. Izin Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang WRF input underscore D01 itu dia yang di drive semalam Bapak bagi ya Pak? Iya, yang tadi malam teman-teman download. Terus yang WRF input bawahnya itu di mana ya Pak? Sebentar, lihat dulu. Oke, saya cek dulu. Oke. Oke, yang 03 ternyata filenya beda, teman-teman. Sorry. Nanti saya coba input lagi ke file tadi. Yang ini yang apa? ln min fs classroom WRF help data WRF for depart RC 2017-07-04-03 itu datanya beda. Jadi dia data yang memang data inisial yang di ekstrak memang jam 03. Kalau tadi kan jam 00 ya, yang di atasnya jam 00 semua. Kalau ini jam 03. Ini untuk kontrol dari boundary layarnya. Ini sebentar saya upload dulu ya.
namanya control boundary. Jadi untuk mengontrol WRFBD-nya, kalau kita kenal kan di 3dvar kita harus mengupdate boundary layer-nya. Kalau di proses 4dvar tidak perlu melakukan update lagi, teman-teman tinggal menambahkan opsi untuk mengontrol boundary-nya sesuai dengan data output. Misalnya teman-teman metode 4dvar 3 ya, teman-teman harus input data 03-nya, 03 UTC-nya. Karena data yang teman-teman ingin, misalnya gini, teman-teman ada data inisial yang sebenarnya ingin diasimilasi jam 03. Nah, data yang tadi digunakan kan data yang diinput untuk proses asimilasi, data observasi 3 jam sebelumnya ya, 3 jam sebelumnya, jam 00, 01, 02, 03, ya kan? Nah, data 01, 02, 03 ini ya teman-teman, pada jam 00 teman-teman harus menyiapkan data WRF inputnya, ya, dan juga data yang 03-nya harus disiapkan WRF inputnya untuk proses asimilasi 4dvar tersebut.
Ya, jika sudah yang langkah ke-6 menuju ke langkah ke-7 ya, kita menautkan background error-nya ya. Seperti biasa kita gunakan background error CV3 dan kita namai jadi beda. Sudah, teman-teman? Sudah apa belum? Apa ada kendala? Sampaikan kalau ada kendala. Kita cepat tidaknya tergantung teman-teman. Jangan sampai saya kecepatan tapi teman-teman ternyata keteter di belakang. Jika sudah, langkah ke-7, nggak ada kendala teman-teman. Kita lanjut ke mengedit name list-nya teman-teman. Ini langkah kedua terakhir ya. Melakukan running code teman-teman, kita mengedit name list-nya ya. Sesuaikan dengan yang data di sini. Mohon izin, Pak.
mengedit namelist input ya. Mengedit namelist input. Namelist inputnya tadi sudah di ini ya. Belum di copy di sini, copy aja namelist input. Namelist inputnya belum di copy ya. Belum di copy tadi ya namelist inputnya ya. Ya, teman-teman sebelumnya mengcopy dulu ya, mengcopy file namelist input di folder wrfda /var/test/folder var lalu /namelist input. Ketik ya, agar nama filenya sama saja. Sudah sampai sini teman-teman, ketemu file namelist inputnya? Sudah ketemu teman-teman? Siap, sudah, Pak. Oke ya, setelah itu kita edit. Bisa pakai Git, bisa pakai Nano, saya serahkan teman-teman. Ya, untuk settingannya kita lihat. var-nya for D true ya, karena teman-teman ingin melakukan running for D var. Sama waktunya untuk for D-nya bin-nya itu 3600. Ini udah oke. Lalu ops formatnya karena kita pakai ASCII tetap ASCII. Sebentar.
intinya disamakan saja name list-nya dengan name list yang tadi settingan name list saya tulis di buku panduan. Nanti kalau ada yang tanyakan silahkan disampaikan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan Mbak. Mohon izin Pak, untuk yang di name list yang analisis date-nya itu dimulai jam 00 atau jam 03 ya Pak? Kalau di name list sebelumnya jam 03 Pak. Jam 00 Tapi Mas. yang Ya, jam 00. Jam 00. Sesuai dengan yang di modul. ya, siap, Pak. Saya salah nangkep datanya. Sepertinya kita yang melakukan analisis jam 00, tapi datanya yang kemarin kita generate, yang tadi generate di OpsPro itu 03 ke bawah. Tapi itu nggak masalah sih, tetap aja nanti data. Yang penting data yang kita gunakan memang ada semua jam 00, 01, 03 itu kan. Seperti ya. itu. Siap. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya.
Coba teman-teman coba bisa nggak kalau sudah selesai numbers? Teman-teman ada kendala, nggak apa-apa. Jawabannya Pak. This is correct. Ini nih harus set use theta m sama dengan 0. Coba diklik yang ini ya. Cuma naruhnya di mana nih? Potential Ya, temperature. coba dicek ini ditaruh di mana? Ditaruh di sebelah mana? Coba copy aja dulu Mas. Use theta m sama dengan 0. Itu di dynamical, ya dinamik, ya di situ. Iya, enter. Ya, coba lagi.
Save dulu. Udah di save. Siap sudah, Pak. Dan Error lagi. Segmentation down lagi. Coba pakai Empiran. Jadi kayak nggak kuat aja kalau pakai single processor kayak. Itu udah nggak ada error sih, cuma segmentation fault itu bisa jadi karena kekuatan ininya. Ampage-nya sudah di setting di ini, Mas. Sudah di setting di pas RC. siap, tadi belum, Pak. Kalau itu setting dulu aja ampage-nya biar bisa pakai Empiran. Itu tinggal masalah ini aja core-nya sih, core-nya kayaknya nggak kuat tadi. Siap, Pak. Nanti namelist-nya di-share di grup ya, Mas. Jadi mungkin ada beberapa yang belum saya update di modul. Siap, Pak. Kenapa itu? Errornya sudah apa coba mungkin bisa dicek. Siapa yang Empiranya masih belum bisa, Pak? Yaitu pitch-nya sudah di pas RC atau enggak? Kalau enggak, ya kemarin set environment satu-satu yang kemarin memang set environment pitch-nya di mana di compile-nya. Siap, Pak. Yang lain bagaimana? Kelompok 1, coba saya survei dulu satu-satu. Bisa share screen hasilnya? Izin Pak, masih error Pak. Coba lihat, saya lihat, Pak. Siap, Pak. Izin Pak, apakah bisa terlihat Pak? Ya, sudah. Walaupun masalahnya kayak si Zafar tadi, sudah di setting yang tapi datanya tadi sudah betul ya Mas, Mbak. Untuk WRF input FG itu merupakan dari WRF input D01 jam 00 ya. Siap, sudah Pak. Untuk yang FG02 dan ANA02 itu pakai yang jam 03 ya. Siap, sudah Pak. Oke. Name list-nya itu tadi harus ditambahin seperti kemarin mengerjakan di buffer ya. Apa namanya? T-force. Siap, sudah saya tambahkan Pak. Sudah ditambahkan ya.
Hypsometricnya juga sudah 2 ya. Sudah, Pak. Oh, bidatnya udah CV3 belum? Siapa? Apa, Pak? Mohon maaf, Pak, tidak Bidat, kedengaran. background error. Di atas wherever background error yang ya, CV5 diubah ke CV3. Nomor berapa ya, aku lupa juga. Nah, itu ya CV3. Siapa? Save dulu, silahkan di running ulang. Kenapa lagi? Kodam ini. Apa masalahnya? Sama kayak Pak Mas. Use data M sama dengan 0 ditaruh di bawah dinamik. Itu lagi. Theta sama dengan 0, Mbak. Tadi theta sama dengan 1 ya? Siapa? Itu surface physics-nya diubah jadi 2. Terus sebenarnya kodam. Semoga berhasil ya. Kalau lama berarti berhasil. Kalau cepat berarti enggak. Berat cepat. Segmentation fault kodam. Artinya datanya banyak banget nih. Kalau pakai empiran bisa nggak, Mbak? Empage-nya sudah di set environment belum di bus RC? Belum, Sudah. Pak. Oh. Coba pakai empage ya. Siap, Pak. Ini kayaknya masalahnya kayaknya core-nya memang butuh banyak. Ada yang sudah berhasil? Siap, Ada yang belum, sudah Pak. berhasil? Belum, Pak. Izin, Pak. Belum. Oke. Saran saya mungkin sementara pakai empage saja untuk proses runningnya karena sepertinya tadi memorinya cukup banyak data yang nanti di-input pas proses asimilasi. Pakai empiran, usahakan di set environment untuk empage agar bisa lakukan empiran. Kemarin kayaknya ada yang sudah di setting di bus RC, empirannya siapa ya? Ada yang sudah men-set environment empage di bus RC? Belum ya di kelas ini ya? Untuk sementara mungkin itu dulu, teman-teman. Nanti kalau belum berhasil, didiskusikan lewat WA saja. Nah, saya sendiri Fedora-nya juga ada kendala, kemarin baru update version,
malah jadi ada library yang nggak terupdate juga. Mungkin mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang menyenangkan. Sampai ketemu minggu depan. Untuk ininya mungkin sementara sampai tugas praktikum yang ke berapa sih ini? Berarti ini keempat ya, tugas praktikum keempat. Silahkan teman-teman menerapkan yang kemarin, menggunakan data yang kemarin little r di stasiun yang teman-teman sudah dibagi kelompoknya, kan sudah dapat little r, lalu melakukan proses obsproc, dan lakukan untuk proses for var. Silahkan untuk waktunya mau kapan terserah teman-teman, seperti itu. Oke aja, mungkin kita minggu depan masih di asimilasi for var, karena minggu ini ternyata masih ada banyak kendala. Itu aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak ada, oke, saya tutup ya. Selamat istirahat. Sudah 3 jam. Silakan 1 jam untuk ya ngecek-ngecek lagi. Siapa tahu ada yang bisa ketemu solusinya untuk proses runningnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.